Materi kita pada siang hari ini judulnya adalah Bu MI atau siapa toh saya. Nah, sekarang ini kita akan bertanya pada diri kita masing-masing, pada diri sendiri dulu. Siapa toh saya sebenarnya? Kita bisa merenung beberapa detik lah, siapa sebenarnya saya. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah latihan ya. Jadi latihan untuk mengenal diri sendiri. Jadi nanti saya minta juga partisipasi dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam mengikuti paparan ini nanti. Jadi semua bisa berpartisipasi dalam hal ini. Sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau ada pertanyaan, siapa kamu? Apa yang harus Bapak Ibu jawab? Semuanya boleh berpartisipasi ya. Jadi mungkin kalau mau berbicara bisa unmute ya. Kalau saya tanya, kita contohkan saja Kak Friska ya ini ya. Kak Friska sebagai host ya. Siapa Friska? Siapa kamu Friska? Jawabnya apa Kak Friska? Saya adalah perawat dan saya istrinya Ferry Pardosi. Oke, mungkin yang lain bisa berpartisipasi. Mungkin Kak Yanti sebagai moderator. Siapa kamu Kak Yanti? Kak Yanti baru ke belakang ini. Kembali, Bu. Ya? Saya seorang pelajar yang cepat. Cepat apa? Cepat belajar, Bu. Oh, saya seorang yang belajar dengan cepat gitu ya. Oke. Siapa lagi yang mau berpartisipasi? Mungkin Bu Pardal, Bu Paulus, Bu E mungkin? Atau yang lain? Bu Pardal? Siapa Anda Bu Pardal? Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang nenek dari cucu-cucu saya yang sudah besar-besar. Oke. Sudah cukup ya. Nah, ada satu lagi mungkin. Ini tadi kan cewek-cewek ya, sekarang cowok. Nah, ini siapa ini cowoknya? Siapa yang berpartisipasi pada siang ini? Di sini nggak kelihatan ini siapa aja nih. Bentar. Siapa? Pak Amsal ada dong? Pak Amsal? Ada Bu. Siapa Anda Pak Amsal? Saya adalah orang yang selalu berusaha menerima kondisi pada suatu saat sebagaimana apa adanya. Ketika saya harus merasakan bahagia, saya akan merasakannya, dan ketika di masa susah pun saya berusaha untuk tetap menikmati kesusahan itu. Terima kasih Pak Amsal. Nah, ini tadi jawabannya itu rata-rata itu menunjukkan identitas ya, identitas diri. Misalnya ada yang bahkan ada yang mengatakan nama saya gitu ya, profesi saya gitu kan. Tapi jarang yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Nah, ini tadi yang terakhir bomnya itu Pak Amsal itu sudah menunjukkan kata sifat di situ bahwa saya adalah orang yang bisa menerima keadaan ya. Kalau memang harus bahagia ya bahagia, kalau tidak ya disyukuri ya Pak. Nah ini paling tidak Bapak Ibu saudara semuanya ada beberapa yang mengenal diri sendiri terbatas pada karakteristik, terbatas pada profesi, terbatas pada identitas diri. Sedangkan yang menjurus ke karakteristik atau sifat-sifat belum banyak yang mengungkapkan. Nah, untuk ini nanti kita akan belajar siapa toh diri kita itu berdasarkan sifat-sifat kita yang mungkin belum kita ketahui atau mungkin sudah orang lain ketahui. Nah, untuk itu maukah Bapak Ibu untuk mengubah diri apabila ada beberapa hal yang tidak Bapak Ibu ketahui mengenai sifat-sifatnya justru orang lain tahu. Mau kan? Mau nggih? Oke, tak jawab sendiri. Oke. Kemudian nah, siapa saya?
Nah, ini menyangkut tadi sudah ada yang menyebutnya sebagai identitas diri, ya kan? Ada nyebutnya sebagai identitas diri, tapi ada juga yang tentang karakteristiknya atau sifat-sifatnya. Nah, kita kembali bahwa kita mau berkembang kan, seperti beberapa waktu yang lalu bahwa kita mau berkembang, maka kita akan kembali kepada diri kita sendiri sebagai seorang manusia. Nah, sebagai seorang manusia, kita itu pada hakikatnya adalah, ini mengulang sedikit ya, sedikit aja, bahwa kita itu sebenarnya adalah makhluk berkembang. Makhluk berkembang ini adalah makhluk yang memiliki dinamika kehidupan yang maju terus. Dan maju terus di sini berkembang itu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, atau menjurus ke arah-arah yang kesempurnaan. Tapi kalau itu kemunduran, namanya bukan berkembang. Selain itu, kita juga menyadari bahwa kita juga sebagai makhluk individual yang memiliki keinginan untuk mengabdi kepada diri sendiri, ini nggak bisa dipungkiri bahwa Bapak Ibu ikut melek itu juga untuk kepentingan diri juga, tapi juga untuk kepentingan sosial, karena juga banyak di situ orang-orang yang terlibat di melek. Nah, ini yang keempat ini, hubungan kita dengan Tuhan, bahwa hubungan kita sebagai makhluk religi ini adalah hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Manusia itu manusia itu memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan Tuhannya. Nah, kalau di Indonesia kan ada beberapa agama yang diakui ya, tapi semuanya kan menyembah Tuhan gitu ya. Jadi kita sebagai makhluk religi ini ada keinginan, ada kebutuhan untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi rata-rata orang biasanya berhubungan intensif dengan Tuhan kalau pada masa kesusahan, kalau pada masa menderita, merana, itu baru intensif ya kita berhubungan dengan Tuhan. Tetapi sebagai orang Advent tentunya kita selalu bersyukur ya, baik suka maupun duka. Kemudian kita akan mengenal diri kita sendiri. Lalu pengenalan diri sendiri itu apa? Nah, ini pengenalan diri itu adalah kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Jadi seperti tadi, yang terakhir tadi Pak Aksal itu ada memiliki kelemahan tapi juga kekuatan ya, di situ kekuatannya itu bahwa dia itu mampu untuk merasa bersyukur, mampu kalau memang harus bahagia. Tapi kelemahannya bahwa dia pun ternyata kalau orang lain itu dalam kondisi susah itu akan terlalu dalam kesusahan. Tapi Pak Amsal tadi kan nggak langsung muncul kekuatan untuk menyadari bahwa kalau memang itu kesusahan ya harus diterima. Jadi kita dalam pengenalan diri ini nanti kita latihan untuk melihat siapa diri kita, kekuatan kita, kelemahan kita yang ada pada diri, sehingga kalau kita sudah tahu tentang kelebihan atau kekuatan atau kelemahan kita, kita bisa memberikan respon yang tepat terhadap yang tuntutan yang muncul dari dalam dan dari luar. Tuntutan dari dalam kan banyak sekali ya. Saya ingin punya mobil, saya ingin punya motor, saya ingin punya, itu kan tuntutan dari dalam. Saya ingin punya warung, saya ingin hidup sehat, saya ingin menjadi makhluk Tuhan yang taat gitu ya. Ini adalah tuntutan-tuntutan dari dalam. Nah, kalau kita sudah tahu tentang kelebihan dan kelemahannya, maka kita bisa memberi respon yang tepat terhadap tuntutan-tuntutan yang muncul dari dalam. Tetapi tuntutan itu pun kadang-kadang justru banyak yang datang dari luar diri seseorang itu. Misalnya tuntutan itu datang dari lingkungan keluarga kecil, nuclear family ya, yang terdiri dari parent dan anak-anak ya, orang tua dan anak-anak, tapi bisa juga ke extended family, yaitu yang family yang lebih meluas. Dan biasanya kalau di sini itu di Jawa itu kan biasanya ada beberapa keluarga yang masih ikut serta dengan orang tuanya gitu ya, jadi merupakan keluarga besar. Saya pernah lihat film India itu di suatu rumah besar itu tuh isinya ada kakek, nenek, ada bibi ya, ada keponakan, jadi di situ hidup secara bersama. Itu adalah extended family atau keluarga besar. Tapi di samping itu juga keluar lagi itu adalah tetangga, keluar lagi teman kerja,
kenalan-kenalan yang lain. Nah, ini kadang-kadang orang-orang yang dari luar itu, pengaruh-pengaruh ini, memiliki tuntutan-tuntutan terhadap diri kita. Nah, kalau kita sudah tahu kekuatan dan kelemahan kita, tentunya kita juga mampu untuk memberi respon yang tepat terhadap tuntutan dari luar tersebut. Misalnya, tuntutan istri, misalnya. Beliin ini, itu, padahal sedangkan keuangannya tidak mencukupi. Atau lagi misalnya seorang suami juga menuntut istrinya. Nah, tuntutan ini bisa berwujud hal-hal yang bersifat physically atau material, tapi ada juga yang bersifat psikologis. Misalnya seorang suami menuntut istrinya harus dandan sesuai idealismenya, gitu ya. Saya ingin istri saya berpenampilan seperti artis ini, gitu. Atau mungkin seorang istri ingin menuntut suaminya, Bapak ini, Bu, yang bertanggung jawab, mencari pekerjaan itu yang menghasilkan uang banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah tuntutan-tuntutan, baik tuntutan itu berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan luar. Nah, ini bagaimana kita menyikapi? Kalau kita tidak mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita, maka kita tidak akan bisa memberikan respon yang tepat. Misalnya seorang istri dituntut untuk berpenampilan seperti seseorang yang menjadi idealisme dari suaminya. Maka kalau si istri itu memiliki kekuatan, bahwa dia mempunyai pribadi yang kuat, ya saya adalah saya. Dan saya tidak bisa diatur-atur seperti apa yang menjadi idealismemu, gitu. Seperti itu. Seorang suami dituntut istri untuk memberikan berlian, gitu, padahal si suami tidak memiliki uang. Maka suami juga harus berkata dengan tegas bahwa itu bukan kita, gitu loh. Keluarga kita itu adalah keluarga yang memiliki kelemahan. Tapi kekuatan kita ada di bagian apa, gitu. Jadi kalau kita nanti mengenal diri kita dengan lebih baik, baik itu yang bersifat positif atau yang bersifat negatif, maka kita akan lebih bisa memberikan respon yang tepat pada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Lalu tujuannya apa? Nah, setelah ini nanti setelah ini kita akan latihan lagi ya. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu adalah dengan mengenal diri dengan lebih baik, orang dapat makin mengembangkan diri. Kalau kita tahu kelemahan kita di sini, kalau kita tahu kelebihan kita di sini, maka kita dapat mengenal kita dengan lebih baik, sehingga bisa meningkatkan aspek positif yang ada pada diri kita. Apa-apa yang ada di diri kita, yang hal yang positif, perlu kita kembangkan, perlu kita tingkatkan. Tetapi hal-hal yang bersifat negatif itu perlu kita kuasai. Jadi kadang-kadang kita bisa menghilangkan sifat-sifat negatif kita. Tidak apa-apa, tapi paling tidak dikurangi sedikit demi sedikit atau bisa kita kuasai. Kalau kita menguasai hal-hal yang bersifat negatif atau kelemahan-kelemahan kita, maka kita akan bisa mengembangkan diri dengan lebih baik. Jadi memang manusia itu memiliki sisi positif atau negatif. Tidak bisa manusia itu baik terus, bahwa manusia itu positif terus, tidak. Mesti ada sisi positif dan negatifnya. Dan pasangan itu harus bisa menerima sisi positif dan negatifnya. Kalau perlu, dua-duanya bisa mengubah diri, mengembangkan diri untuk meningkatkan aspek positif dan meminimalkan aspek negatif. Nah, sekarang saya ingin memberikan pelatihan-pelatihan untuk Bapak Ibu semuanya. Kira-kira Bapak Ibu keberatan enggak kalau misalnya bisa antar pasangan ya, bisa antar pasangan mengungkapkan hal-hal positif tentang pasangannya. Atau kalau di sini anak, mungkin bisa antara anak dengan ayah atau dengan ibu. Kalau ini masih single, mungkin bisa antar teman. Ya, antar teman. Bisa dipilih. Jadi misalnya, siapa ya? Mungkin Bu Padal mungkin bisa melihat sisi positif dari Pak Pardal itu apa. Mungkin Bang Aruf bisa melihat sisi positif dari Bu Erna. Kemudian mungkin Kak Friska bisa melihat sisi positif dari Bang Ferdo, Bang Ferry.
Kemudian Pak Dewanto bisa melihat sisi-sisi positif dari Bu Adel. Bu E bisa melihat sisi positif dari Pak E gitu ya. Atau yang lain, misalnya Bu Meli bisa melihat sisi positif anak-anaknya. Pilih salah satu aja anaknya. Atau yang lain ya, di sini di layar saya tidak kelihatan siapa saja yang hadir karena di sini tidak kelihatan. Jadi saya tidak bisa melihat itu. Pokoknya satu persatu lah gitu nanti bisa mengungkapkan sisi positif dari pasangannya. Nah, pasangan di sini tidak harus suami istri tapi bisa anak, orang tua atau antar teman kalau memang tidak ada, kalau masih single. Bisa dimulai dari siapa? Oke, saya Bu. Ya, oke. Friska. Bang Heri, ya. Sisi positif Friska ya, jangan yang jelek-jelek ya. Yang tunggu, yang jeleknya juga harus diungkapkan ya. Friska tuh nggak ada yang jelek kok, bagus semua. Kok tiba-tiba yang negatif muncul semuanya ya? Oke, yang positif dari Friska itu ya adalah dia itu nggak ada henti-hentinya, tidak henti-hentinya mengingatkan orang ya, bahkan saya juga gitu, untuk apa namanya, nggak cepat menyerah gitu loh untuk mengingatkan sesuatu gitu. Contohnya jangan ini, terus saya lakukan lagi, dia besok lagi ngomongin, kalau saya lagi dia ngomongin lagi terus. Kalau saya kan itu kan 2 kali nggak mau dengar, ya wes saya pergi aja. Dia mau melakukan lagi terserah lu lah kan gitu ya. Tapi ini positif dari Friska itu begitu, dia telaten dan terus mau gitu loh memperbaiki dan mengingatkan orang lain gitu. Dan ada lagi sisi positif yang lain, Bang? Sisi positif ya? Oke. Ya, kan mestinya banyak ya, tidak hanya satu. Ya, boleh Bu. Ya. Sisi positifnya itu adalah saya lihat dia itu cepat membantu orang, ya. Betul ya. Cepat membantu orang itu cepat sekali dia. Gitu. Kalau dari saya Bu. Negatifnya belum ya Bu? Nanti. Oke, berikutnya. Saya rasa cukup ya, sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Ya. Sampai di Friska. Kak Friska mau membalas? Kalau dari saya positifnya Ferry ini apa ya? Nggak masukin apa-apa ke hati gitu. Ya. Jadi nggak dendaman gitu. Jadi itu bagus juga menurut saya, positif. Ya. Oke. Sudah Bu? Oke. Ya, udah. Cuman satu ya Kak ya. Banyak ya tentunya ya. Cuman keterbatasan waktu. Oke, yang lain silakan. Siapa lagi? Nggak kelihatan ya di monitor saya. Siapa lagi? Kalau Ibu mau lihat, Bu harus dimatikan dulu itunya, screen-nya. Di stop. Ya? Di stop dulu ya. Nanti balik lagi. Oke. Nah, silakan. Siapa ini? Saya. Sisi positif. Ya. Nah, apa sisi positifmu? Ya. Kalau saya pasangan kan jauh. Nah, kalau dia sih sisi positifnya ada juga. Cuman kalau yang deket ini, yang sehari-hari. Ya, boleh. Nah, ini anaknya sangat kreatif. Kreatif banget. Jadi di rumah itu dia bisa bikin pizza. Enggak saya ajarin, dia bikin sendiri. Ya. Terus anaknya ini suka belajar hal-hal yang baru. Cuman kadang saya kan nggak sabaran, nggak telaten. Iya. Kadang nggak nyambung. Padahal anak ini sangat itu banget, pengen tahu banget sesuatu hal yang baru itu pengen tahu aja, pengen coba, pengen tahu nih, pengen coba itu. Ya. Oke, ya. Ya. Itu Bu, ini untuk anaknya yang nomor berapa nih Bu? Iya. Dan lain. Yang nomor? Yang nomor 3 Bu. Oh, nomor 3, oke. Oke, terima kasih Bu Milin. Mungkin ada lagi yang lain? 2 lagi mungkin? Pak E.
Sisi positif Bu apa Pak Segi positif Bu ya apa ya? Rajin. Kalau saya butuh apa-apa itu dia yang menyediakan. Tapi negatifnya banyak juga. Jangan negatifnya dulu aja. Positif kan? Ya. Rajin. Terus apa lagi Pak? Rajin, pinter masak. Ya. Ya, sumeh juga dia. Oh ya, sumeh. Ya. Cuma marahnya sama saya sih. Itu aja Bu. Oke, sudah. Satu lagi mungkin siapa? Sukarelawan satu lagi bisa. Sukarelawan. Ya Ibu ya. Sukarelawan. Ya, Ibu ya. Bu Pendeta. Oke, Ibu. Saya sama Ibu Paulus saja ya. Oh iya, boleh. Sama-sama kelas janda. Ya, boleh Bu, boleh. Oke. Saya positif dari Ibu Paulus yang saya lihat ada banyak, tapi yang sangat menonjol itu dia suka menolong orang walaupun tidak kenal dan tidak harus satu iman. Nah, saya perhatikan karena ada dia tolong sekarang ini di Bandung, saya pikir dia nggak kenal orangnya dari awal, tetapi dengan kesukaan dia menolong itu akhirnya jadi bersahabat. Saya lihat sisi positifnya itu dan dengan memberi, dia mau memberi dengan kekurangannya yang saya lihat. Karena saya kenal Ibu Paulus cukup 3 tahun ya Bu Paulus ya. Ya. Yep. Menolong banyak orang. Oke. Ya, kali ya Bu Pipung. Ya, ya terima kasih. Ini partisipasinya sudah ada 5 orang. Saya rasa sudah cukup. Ini bagus sekali ya. Banyak sisi-sisi positif yang Bapak Ibu lakukan itu sudah bisa dilihat oleh orang lain. Tapi belum tentu ini orang yang dilihat itu merasa seperti itu kan, ya kan? Misalnya anaknya Bu Mailin, mungkin nggak merasa bahwa dia itu kreatif, bahwa dia itu inovatif. Belum tentu dia merasa seperti itu. Tapi ibunya paham bahwa anaknya itu inovatif, bahwa anaknya itu kreatif gitu ya, curiosity-nya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi gitu. Kemudian juga siapa Bang Ferry mungkin juga nggak tahu kalau dia itu orangnya baik hati, tidak dendaman, mungkin juga nggak ngerti. Demikian juga Kak Friska juga mungkin tidak paham dia akan kebaikannya itu. Kemudian juga Bu E paham nggak kalau dia rajin? Belum tentu toh, Hafiz biasa baik kok gitu ya. Sudah rajin itu masak itu sudah rutinitas saya sehari-hari gitu ya. Itu bukan sebuah kelebihan saya dan itu memang sudah hal yang biasa, bisa terjadi juga demikian. Kemudian juga Kak Friska juga mungkin juga nggak paham karena itu mungkin rutinitas dia mengingatkan orang gitu ya, seperti itu. Tapi dia nggak merasa. Nah inilah sisi-sisi positif dari orang lain yang bisa kita tangkap. Ya, ternyata saya lihat di sini bahwa Bapak Ibu sekalian itu mudah sekali menangkap hal-hal positif dari orang lain. Susah loh bisa menangkap sisi positif dari orang lain itu sangat susah. Dan yang paling banyak itu justru yang ditangkap itu keburukan-keburukan, negatifnya, sisi-sisi kelemahannya itu banyak yang ditangkap sehingga sering dikemukakan. Bahkan banyak rentetannya ya, mungkin daftarnya itu bisa banyak banget gitu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai mungkin berpuluh-puluh, tapi begitu disuruh mengungkapkan kelebihannya mungkin yang keluar hanya 1, 2, 3. Nah, sekarang untuk tahap yang kedua kita latihan sekali lagi apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari kekurangan dari apa yang sudah kita tangkap tadi, apa yang sudah kita kemukakan tadi. Ya kan? Sisi negatifnya. Tadi kan ini sampelnya 5 aja ya. Ya, nanti yang berikutnya mungkin bisa kita tambah untuk sampel yang lain. Singkat saja untuk Kak Ferry, sisi negatif dari Friska. Ayo ini Fris. Kak Friska mau dilihat negatifnya nih. Ayo Kak Ferry. Oke. Sisi negatifnya. Gini.
ini tidak harus melihat keburukan hal-hal yang sangat sangat mengganggu, tidak. Di sini kita akan belajar, jadi nggak usah kalau memang tidak perlu diungkapkan ya nggak perlu. Tapi kalau sisi baik kan setiap orang bisa menerima, tapi sisi buruk itu kan tidak setiap orang bisa menerima. Yang dikemukakan yang kira-kira saja, tidak sampai hal-hal yang bersifat sangat pribadi atau tidak disukai oleh pasangan. Jadi yang wajar-wajar aja Bang Ferry, kecuali kalau Kak Friska mau gitu loh diungkapkan sisi negatifnya. Oke? Oke. Ungkapkan saja sayang perasaan. Oke. Sisi negatifnya Rizka itu adalah kalau bicara itu bisa terus terang dan menyakitkan. Gitu dah. Itu jadi itu saya yang lihat, dan kadang-kadang bukan hanya saya bisa tersinggung, tapi orang lain juga bisa tersinggung ya. Lalu dan ya berapa bu 1 cukup atau 2 Ya. Ya sudah 1 aja. Oke, untuk singkat waktu ya. Untuk singkat waktu nanti merasa kami tak dikuliti nanti ya. Nanti kalau mau kuliti 2 aja lah di kamar gitu ya. Silakan. Oke, kemudian Saya untuk Bang Ferry kira-kira apa negatifnya? Negatifnya dari Kak Ferry ini adalah dia itu pelit. Makanya saya senang masuk melek. Pelit, Ya, menurut saya dia tuh dalam keuangan pelit gitu loh. Oh ya. Untuk saya. Sudah Bu. Ya udah. Ini mungkin Bang Ferry juga merasa, masa sih saya pelit gitu lah. Nah dengan adanya sisi positif negatif sehingga lebih paham ya Bang Ferry. Saya tidak pelit Bu, hemat. Ya bagus juga ya, hemat benar. Kata lain dari pelit adalah hemat. Oke, ini ada defense mekanismenya Bang Ferry bahwa pelit itu sama dengan hemat. Kemudian untuk Bu Mirin, mungkin sisi negatif dari anaknya yang nomor 3 ini, namanya siapa Bu yang nomor 3? Stephanie. Nay, dipanggil Nay. Ya, untuk Stephanie, kira-kira sisi negatif dari Stephanie apa, Ibu? Nah, kalau negatifnya Stephanie ini kalau sudah berkreasi, nah kadang malas nyimpunnya. Oh, malas? Iya, malas bersih-bersih gitu loh. Kalau udah masuk itu, asal kreativitasnya udah tercapai, udah berhasil dia buat sesuatu atau dia buat pernak-pernik atau tentang makanan atau apa. Nah, selesai itu udah dibiarin. Itu kan Mbaknya jadi yang bersihin. Anak-anak pintar katanya mau belajar. Belajar harus kotor kan, Bu? Belajar harus kotor gitu ya. Oke. Kemudian untuk Bu negatifnya apa, Pak E? Pak E ngantuk ya? Ngalamun. Ya, ini baru ngobrol lain. Gimana Bu? Negatifnya Bu apa? Oh banyak. Banyak. Banget. Apa ya? Sing kira-kira yang nyebelin banget 2 gitu. Oh ya. Negatifnya Bu itu sering marah. Oh ya, apa marah? Terus kalau marah itu gini, tak kasih contoh. Iya. Gini, iya. Nah itu negatifnya. Terus apalagi Pak S satunya? Banyak. Ya apa ya? Cerewet gitu loh Bu. Oh cerewet. Oke. Iya. Oke. Aku kan cerewet. Ya itu Bu. Oke, ya Bu E itu pemarah dan cerewet. Terus enak banget Bu E. Ya, betul. Terus satu lagi dan satu. Nggak tahu jalan. Oh, nggak tahu jalan ya. Berarti diculke hilang ya Pak ya. Ya. Diculke
di jalan. Makanya saya tetap menemani. Wah. Oh iya. Ya. Nah, sekarang yang terakhir itu Bu Pendeta, untuk Bu Paulus negatifnya, nggak usah sungkan, Bu. Waduh, sungkan ya, Bu. Jangan sungkan, terus terang aja. Ngantuk kan aku. Bu Paulus. Negatifnya kalau kita memohon sesuatu itu lama. Oh ya. Lama direspon. Itu satu aja deh. Ya. Slow respon, ya. Oke. Bu Paulus slow respon, tapi orangnya baik dalam menolong orang, tidak pilih-pilih, gitu kan? Ya. Itu aja ya, Bu ya. Nggak berani kasih kan? Satu aja, Bu. Satu aja cukup. Oke. Jadi ini ada sisi positif, negatif dari masing-masing. Ini bisa untuk masukan ya, untuk Kak Priska, untuk Bang Ferry, kemudian untuk putranya, untuk Stefani ini sebagai masukan, juga Bu ini sebagai masukan bahwa pasangan terdekat kita itu paham banget gitu loh. Jadi itu yang dicatat oleh pasangannya, juga Bu Paulus dari orang dekat juga, karena Bu Mat pun juga sudah kenal lama, jadi itu slow respon. Saya juga rasakan Bu slow respon. Kan Bu? Ya. Akuin aja. Ada sih. Jadi di sini ada sisi-sisi positif, ada sisi negatif dari kita semua ya, sudah kita ketahui. Kemudian sekarang masuk ke diri kita sekarang. Masuk ke diri kita, nanti setelah itu masuk teori. Kalau tinggal teori itu cepat nanti ya. Nah inilah justru kita di sini itu latihannya. Nah sekarang mari kita lihat sisi negatif. Gak usah yang positif, karena positif sudah dilihat oleh orang lain. Sekarang kita melihat pada diri kita hal-hal yang negatif. Untuk Bapak Ibu yang tadi belum dapat bagian, mungkin bisa dipersilahkan untuk melihat sisi negatif diri kita. Monggo, Sinten. Mungkin bisa yang tadi belum. Bang Aro. Oh, siapa? Langsung tunjuk aja, Bu. Langsung tunjuk aja, Bu. Oh, Bang Aro atau mungkin Bu Pada? Bang Aro dulu, cowoknya ya. Oh. Ya. Bisa nggak Bang lihat sisi negatif diri? Negatif ya. Kalau saya negatifnya, kalau lagi tertarik sesuatu bisa seharian saya belajar atau membaca, itu bisa nggak peduli semua sama ini, jadi bisa ngabisin waktu gitu. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang menarik, yang menjadi minatnya. Nah ini kadang-kadang terus akhirnya mengabaikan. Berarti bisa mengabaikan lingkungan ya Bang? Oh, ya bisa. Pak Aro. Oh, ya. Bisa ya. Jadi kadang-kadang mungkin yang di sisinya ya mungkin Bu Erna juga ini ngapain orang ini baca terus nggak berhenti-berhenti gitu ya. Oke. Itu mungkin masih banyak, tapi kadang-kadang kita juga susah ya untuk mengungkapkan sisi-sisi negatif kita, harus benar-benar paham siapa diri kita. Mungkin Bu Pada. Oke. Bisa ditangkap? Bisa. Halo? Halo. Ya, bisa. Jadi dari negatif saya banyak sekali, Bu. Cuman satu yang susah untuk dihilangkan. Saya pemboros. Oh iya, boros ya. Ya, apalagi kalau sudah melihat saudara kita, teman kita membutuhkan, ya wis, walaupun sebetulnya saya tidak punya. Jadi nggak bisa mengendalikan. Gampang apa ya? Gampang iba. Gampang kasihan. Padahal saya sendiri nggak punya itu. Saya sendiri nggak punya. Saya sendiri perlu dikasihani. Tetapi saya lebih kasihan sama orang. Ini boros saya di situ. Demikian. Boros pemboros saya di situ. Apalagi juga anak-anak keluarga butuh itu. Tapi sekarang saya agak terkendali setelah saya belajar dimulai. Saya harus hati-hati untuk mengatur manajemen keuangan. Akan saya coba, Bu. Saya coba. Dan sudah jalan ini. Sudah mulai. Terima kasih Bu Pada bahwa itu empati ya. Empati itu bagus, cuman kalau terlalu berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Itu menolong orang dalam kekurangan seperti Bu Paulus tadi, itu bagus. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri, sehingga kita tidak bisa ngerem, sehingga tidak bisa mengelola. Nah itu
yang berlebihan itu tidak bagus. Oke. Kemudian mungkin Mbak Adel atau Pak Dewanto negatifnya, wah nganu ya, kejatuh ke anu negatif ya Mbak Adel. Mbak Adel atau Pak Dewanto yang negatifnya? Negatifnya kalau kekurangan sih ada, cuma kalau negatif itu susah. Kalau kekurangan itu kan wajar ya. Ya. Kalau negatif itu susah nyari. Kira-kira apa Pak Dewanto negatifnya? Nah itu, kalau kekurangan itu banyak. Ya. Kalau kekurangan itu kan belum tentu negatif ya. Contohnya pelupa kayak gitu kan belum tentu negatif. Ya. Karena kalau pelupa itu kan ya namanya kekurangan. Oh iya. Ya. Oh pelupa ya. Wajar itu ya pelupa. Sesuatu yang dilupakan adalah sesuatu yang tidak diingat. Semakin banyak yang dilupakan, semakin sedikit yang diingat. Negatif-negatif dari suaminya seperti itu. Jadi kalau sisi pelupa itu positifnya juga ada bagi saya. Misalkan kesalahan saya itu sering kali dia itu lupa. Bahkan jelek-jeleknya saya itu lupa. Oh iya. Berarti pas loh, pasangannya pas banget loh, cocok banget loh. Iya kan? Bisa menerima keadaan dengan apa adanya. Iya. Mungkin ada satu lagi yang mau apa? Mengkoreksi diri hal-hal yang kekurangan aja ya. Anak muda dulu Bu, anak muda. Oh anak muda. Siapa ini ada? Ada Satria, ada Joshua, ada Willy. Ya, ada Willy, ada Satria, ada Joshua. Silakan salah satu siapa ini? Bang Ferry yang lucu aja deh. Oh gitu ya. Wes kalau gitu Satria. Oh Satria, oke. Boleh dinyalakan videonya. Ya. Sisi kekurangan Satria apa? Kekurangan saya. Kekurangan apa ya? Kadang emosian. Oh emosi ya. Kadang suka emosi. Emosi ya? Ya. Emosional. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang ya, tapi tidak selalu. Iya. Ya, iya. Itu kita bisa mengerti karena itu gejolak anak muda ya, biasanya emosional gitu. Iya. Kesentil sedikit wah sensi terus naik gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu saudara sekalian, kita masuk ke materinya. Tadi kita sudah tahu apa itu pengenalan diri, tujuannya apa. Yang penting di sini adalah tujuannya adalah mengeliminir kekurangan kita dan meningkatkan atau mengembangkan sisi-sisi kebaikan atau positif dari sifat-sifat kita. Nah, mari kita lihat bahwa dalam diri kita ada struktur kepribadian kita itu ada 4 sel. Ya, saya ini lagi, share lagi ya. Oke. Oke. Kita lihat di sini, untuk mengetahui diri kita, siapa kita itu, siapa saya, siapa Anda, itu ada salah satu teori yang namanya Johari window atau jendela Johari. Karena ini ada 4 jendela, menurut Johari window itu ada 4 jendela, dan ini merupakan teori yang sudah kuno ya, yang sudah keluar itu mungkin setengah abad yang lalu, sudah muncul, tapi sampai sekarang masih banyak yang menggunakan. Johari itu bukan Pak Johari di sini ya, di Indonesia. Ini adalah singkatan nama dari Joseph dan Harrington Ingham, sehingga disebut Johari. Jo-nya dari Joseph, harinya dari Harrington. Nah itu. Dua orang ini membuat sebuah teknik untuk pengenalan diri, sehingga sangat terkenal dengan Johari window. Kalau kita Indonesiakan menjadi jendela Johari. Dalam diri kita, dalam diri seseorang, kita memiliki 4 wilayah. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu mungkin yang pernah melakukan latihan atau mengenal teori ini. Ada 4 wilayah dalam kepribadian kita. Ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan 4.
Wilayah 1 itu adalah daerah aktivitas bebas atau daerah yang terbuka atau self identity, di mana apa yang saya ketahui dikenal oleh diri sendiri dan dikenal oleh orang lain. Misalnya tadi, Bu E misalnya, Pak E mengenal bahwa Bu E itu pemarah, dan Bu E paham saya ini pemarah gitu ya. Nah itu adalah ada di wilayah 1, di daerah self identity ini. Kemudian Bang Ferry tadi ya, sisi negatifnya tadi, misalnya kata Friska pelit gitu. Bang Ferry juga paham, walaupun dengan kata lain adalah hemat. Dan Bang Ferry mungkin juga paham kalau cepat tidak dendaman. Bang Ferry sadar bahwa dia tidak dendaman. Jadi antara orang lain dengan diri sendiri itu sama. Nah itu adalah self identity, yaitu daerah aktivitas bebas, daerah terbuka di mana orang lain tahu tentang kita dan kita juga paham tentang diri kita. Kemudian yang kedua itu adalah daerah buta mengenai diri. Ya, saya tidak ada sifat-sifat saya yang tidak saya kenal, tapi justru dikenal oleh orang lain. Misalnya tadi, Misalnya tadi Bu Paulus dikenal oleh orang lain, dikenal oleh Bu Marbun bahwa Bu Paulus itu adalah orang yang suka menolong tanpa pandang bulu. Tapi Bu Paulus malah nggak paham kalau saya seperti itu. Nah ini adalah daerah buta atau daerah tidak mengenal diri, yaitu ini membutuhkan feedback. Kemudian ada wilayah 3, yaitu daerah menghindari diri atau wilayah tertutup. Nah, wilayah tertutup ini adalah wilayah konfidensial. Dikenal oleh diri sendiri, tapi tidak dikenal oleh orang lain. Contohnya, saya ini sebenarnya penakut, tapi orang lain tidak tahu kalau saya penakut. Gitu. Misalnya seperti itu. Itu adalah wilayah konfidensial. Kemudian ada wilayah yang keempat, itu adalah daerah aktivitas yang tidak diketahui. Ini adalah daerah buta atau bukan buta, daerah gelap karena tidak dikenal diri sendiri dan tidak dikenal oleh orang lain. Atau daerah yang tidak disadari atau unconsciousness, yaitu alam bawah sadar di mana kita tidak tahu tentang apa-apa dan orang lain juga tidak tahu. Untuk mengungkap wilayah 4 ini membutuhkan terapi-terapi khusus. Nah, ini mungkin sudah harus ada pembongkaran. Kok suaranya kecil ya, Bu ya? Apa volumenya ya? Oh ya. Oke, mungkin saya pakai ini. Sekarang sudah terdengar keras? Ya, sudah. Oh, sudah. Oke. Berarti ini tadi pakai ini. Nah, wilayah 1, 2, 3, 4 itu ada di dalam diri kita. Semuanya ada. Tidak mungkin kita sangat terbuka dan mungkin kita ada di wilayah buta dan tidak mungkin kita selamanya tertutup. Nah, cuman porsi kita itu kadang-kadang ada di wilayah terbukanya ini luas, yang daerah butanya ini luas, atau yang tertutupnya ini yang luas. Nah, di tengah-tengah itu ada apa? Ini ada transisi ya di kotak kecil ini bisa kita geser-geser. Nah, ini bisa kita geser-geser. Yang paling bagus itu adalah kita harusnya membuka wilayah 1 ini. Ini wilayah 1, ini harus kita buka dengan cara kita geser ke arah kanan dengan mempersempit wilayah buta ini. Jadi wilayah 1 kita perluas, wilayah 2 kita perkecil. Maka semakin banyak kita mengenal diri kita dan semakin banyak orang juga mengenal kita. Nih, seperti ini. Nah, dalam pelatihan ini kita akan memperkecil wilayah 2 dan memperluas wilayah 1. Caranya rajin mengusahakan dan meminta feedback dari orang lain. Caranya kita tidak boleh tidak boleh peka terhadap kritik. Jadi kita harus mau menerima kritik yang membangun dari orang lain. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan feedback. Itu artinya memperkecil wilayah 2 atau wilayah buta. Maka gambarnya adalah sebagai berikut. Ya kan? Wilayah 1 semakin luas dengan mempersempit wilayah 2, sehingga banyak apa yang kita ketahui juga diketahui oleh orang lain. Itu cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua,
yaitu memperluas wilayah 1 dengan cara mempersempit wilayah 3. Ini seperti ini. Wilayah 1 diperluas, wilayah 3 dipersempit. Semakin banyak yang kita ketahui, juga semakin sedikit orang yang tidak ketahui tentang diri kita. Ini adalah wilayah 1 diperluas. Yang paling ideal itu adalah memperluas dua-duanya, yaitu memperluas wilayah 1 dengan memperkecil wilayah 2 dan wilayah 3. Ini gambarnya seperti ini. Nah ini. Nah ini. Ini adalah gambar jendela johari yang paling ideal, di mana wilayah 2 dan wilayah 3 itu semakin kecil. Wilayah 1 semakin luas. Nah, wilayah 1 itu adalah banyak hal-hal yang kita ketahui itu juga diketahui oleh orang lain. Bahwa saya adalah anak yang baik hati, juga orang lain tahu kalau saya adalah anak yang baik hati. Saya adalah anak yang malas, dan orang lain juga tahu bahwa saya malas. Kalau wilayah 3 ini terlalu luas, itu biasanya orangnya adalah orang yang introvert, dan biasanya orang introvert ini kalau terlalu luas di wilayah 3-nya itu adalah orang yang misterius. Biasanya orang misterius itu wilayah 3-nya itu luas. Maka caranya supaya tidak misterius itu ya, maka kita persempit. Kita harus mau membuka diri. Harus mencapai self-insight sehingga lebih percaya diri, lebih tenang dan lebih mantap. Karena wilayah 1 kita semakin luas. Kemudian caranya adalah bagaimana kita bisa memperluas wilayah 1, yaitu introspeksi, menganalisa diri. Yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri melalui refleksi dan mengkaji perilaku untuk memahami diri. Salah satunya tadi dengan jendela johari. Kemudian tadi kita sudah melakukan latihan-latihan. Yang kedua itu adalah dengan feedback. Atau membuka diri untuk memperoleh feedback. Membuka diri, membagi pikiran, perasaan, ide-ide, mengkomunikasi. Jadi misalnya kayak melek. Melek itu kan kita membagi pikiran tentang, misalnya kayak Pak Aro kan membuka diri untuk membagikan pemikiran-pemikiran, ide-idenya tentang melek. Dan orang lain mungkin memberikan feedback. Banyak feedback yang masuk mungkin lebih baik, ini seperti ini, gitu ya. Seperti misalnya pembagian saham, karena kita ada COVID, bagaimana cara pembagiannya, caranya gimana, gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan tes kepribadian. Jadi dengan tes kepribadian ini, kita jadi semakin paham siapa diri kita sebenarnya. Nah, tes kepribadian ini ada yang bersifat proyeksi, ada yang bersifat inventory. Nah, yang proyeksi itu kan mungkin ya ada beberapa cara, mungkin dengan menggambar, sehingga dari gambaran itu kita bisa tahu siapa sih orang ini dengan gambaran-gambaran atau lukisan yang dia buat. Kemudian kriteria feedback, itu kalau kita mau memberi feedback, itu bersifat lebih ke arah yang deskriptif, jangan evaluatif. Evaluatif itu mengevaluasi orang gitu ya. Terus disandingkan dengan norma. Tidak, ini lebih bersifat deskriptif. Deskriptif itu penggambaran apa adanya. Dan sifatnya khusus, jangan geladrah. Kalau memang yang mau diperbaiki adalah sifat malasnya, ya khusus ke malas ini aja. Kalau yang cerewet, ya khusus cerewetnya aja. Ya, itu. Yang pemarah, ya khusus pemarahnya aja. Kemudian memperhitungkan juga kebutuhan penerima dan pemberi umpan balik. Jadi antara penerima dan pemberi umpan balik, seperti misalnya dari suami istri, Pak E, Bu E, gitu ya, suami istri, itu mungkin Mbak Maini dengan Mas Wawan, Pak Dewanto dengan Mbak Adel, itu kan siapa yang mau diberi penerima input feedback, siapa yang mau memberi feedback. Nah ini sesuai kebutuhan aja. Terus diarahkan pada tingkah laku penerima yang perlu diubah. Yang perlu diubah apa? Tapi kalau seperti Pak Dewanto tadi kan pelupa, gitu ya, pelupa. Tapi untungnya Mbak Adel itu juga sering melupakan kelupaan dari Pak Dewanto tersebut. Seperti itu. Kemudian diberikan hanya bila dihendaki. Kan kadang-kadang orang menghendaki saya ingin berubah, tapi kadang-kadang kan ngapain harus berubah? Saya sudah baik kok gitu. Ya ini memang susah diberi feedback. Gitu. Kemudian diberikan pada waktu yang tepat, kalau jangan memberikan feedback pada saat-saat sensi gitu ya.
Misalnya pada saat Bu Em marah, Pak Em, teratur marah gitu ya. Nah itu kan tidak tepat. Tapi pada saat setelah itu reda, marahnya reda, pada situasi tertentu baru diskusi gitu. Mau ngopot kok nesu gitu ya. Sebabnya apa? Dicari solusinya. Kemudian juga perlu dicek agar terjadi kejelasan. Sudah jelas tidak? Dicek lagi. Tadi penyebab marahnya apa? Nah, ternyata hal yang sepele. Maka dikurangilah untuk hal yang sepele, tidak perlu marah. Kemudian dicek pada orang lain dalam kelompok penerima umpan balik. Seperti ini tadi kan ada kelompok. Dicek apa benar ya? Bang Aro itu orangnya suka menghabiskan waktu pada sesuatu yang menjadi passionnya gitu ya. Benar enggak? Tanya pada Bu Erna, tanya pada sahabatnya, teman-temannya gitu, seperti itu. Kemudian feedback itu efektif atau tidak? Nah, keefektifan feedback atau masukan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yaitu satu, cara menyampaikannya. Kalau menyampaikannya itu dengan juga marah, menyampaikannya itu dengan cara seperti menginterogasi, ya mungkin tidak pas. Jadi dengan suasana yang bisa penuh penerimaan dari kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, siap enggak orang tersebut menerima feedback? Aku baru capek, nanti aja. Nah, jangan diberi feedback, nanti akan sia-sia. Kemudian orangnya mau terbuka enggak menerima feedback dari si pemberi feedback? Ya kalau tidak ada keterbukaan, ngapain? Itu orangnya tidak kompeten gitu ya, percuma gitu ya. Karena tidak ada kepercayaan seperti nomor 4, kepercayaan yang diberikan oleh peminta feedback terhadap si pemberi feedback dan kredibilitas dari si pemberi feedback. Misalnya nasihat-nasihat itu sepertinya gitu ya, ada beberapa kasus itu anak-anak itu lebih senang menerima feedback dari guru daripada orang tuanya. Ada yang seperti itu. Atau anak-anak muda lebih bisa menerima feedback dari Pak Pendeta daripada dari orang tuanya itu juga. Kemudian juga misalnya tentang keuangan di Melek. Itu yang memberi feedback siapa? Mungkin karena ini Pak Aro ahlinya, ya kita percaya gitu ya pada Pak Aro karena ini mungkin pakar ekonominya. Seperti ini. Kemudian cara menanggapinya gimana? Ya, kalau kita akan diberi feedback, ya dengarkan dengan baik masukannya. Suka atau tidak suka, belajar untuk menerima feedback dari orang lain. Mungkin hatinya gerunjalan, ya, duh nggak enak banget di telingaku mendengarkan ini. Ya latihan untuk mendengarkan dengan baik. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang kurang dipahami, itu tanyakan sampai detailnya gitu ya. Masa sih saya pemarah? Pemarahnya pada saat apa? Nah dianalisis, iya ya kemarin harusnya saya tidak boleh marah. Mau memahami dan mau mengubah diri ke arah yang lebih positif. Jadi ada kesediaan dari diri untuk lebih paham terhadap diri sendiri dan mau mengubah diri ke arah yang lebih positif. Kemudian tidak berarti harus selalu mengikuti yang diinginkan orang-orang lain. Ini juga penting bahwa apa yang diberikan orang lain belum tentu sesuai dengan keadaan kita. Maka kadang-kadang dalam memberi feedback itu harus disesuaikan juga dengan keadaan si penerima feedback tersebut. Nah, ciri-cirinya apa supaya kita bisa dipercaya? Kita punya integritas, jujur dan tulus gitu ya. Seperti Bu Paulus tadi ada kejujuran, ada ketulusan dalam membantu orang lain tanpa pamrih, karena tidak harus yang satu keyakinan. Kemudian mempunyai kompetensi, misalnya seperti Bang Aro memiliki kompetensi di bidang ekonomi, akuntansi, ya feedbacknya tentang akuntansi mestinya kredibel gitu. Kemudian sikapnya konsisten, jadi konsisten, tidak pelin-pelan, tidak berubah-ubah. Memberi feedback ke A, B, C itu konsisten, tidak pilih kasih. Kemudian juga memiliki kemampuan yang baik dalam menilai situasi yang dihadapi. Dalam situasi-situasi, misalnya kayak situasi pandemi ini, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi ini? Misalnya dalam menyikapi bergereja, harus bagaimana? Ini harus memiliki kemampuan yang baik dalam situasi yang dihadapi. Kemudian loyal dan setia. Siapa orang yang memberi feedback itu? Orang yang loyal dan setia atau bukan? Dan ada sikap keterbukaan, ya, ada terbuka dua-duanya, mau menerima dan mau memberi. Kemudian ada satu hal yang sering menghambat seseorang itu dalam memahami diri, yaitu konsep diri. Konsep diri yang lemah itu kadang-kadang juga menghambat individu itu untuk memahami diri. Konsep dirinya rendah, aku kan nggak mampu, aku kan nggak bisa ini, nggak bisa, udahlah, biar aja aku seperti ini, gitu ya. Ini konsep diri yang lemah.
Nah, ini tidak perlu, ini tadi sudah. Nah, ada ini juga tidak perlu, maka yang terakhir ini ada sebuah puisi gitu ya, bukan puisi syair aja, dari seorang Douglas tahun 1991 juga sudah lama sekali, untuk menyikapi keadaan diri, siapa saya, apa kelebihan saya, atau apa kekurangan kita, dan kita menguasai kekurangan kita, dan kita mengembangkan positif kita. Ada sebuah syair, saya bacakan aja. Andaikan Anda tidak mungkin menjadi pucuk cemara di puncak bukit sana, jadilah saja perdu di lembah. Kalau kita tidak mungkin naik ke puncak gunung, ya sudahlah di lembah. Ya. Tetapi jadilah saja perdu di lembah, perdu yang terbaik di sisi bukit. Walaupun jadi perdu, tapi perdu yang terbaik yang masih berada di sisi bukit. Kalau tidak sampai ke puncak, jadilah perdu di sisi bukit. Biarlah jadi belukar, bila tidak mungkin jadi pohon. Kemudian, ini bukan lokro loh ya, ini bukan lokro, tapi menerima talenta Tuhan. Mau jadi dokter, tapi daftar ke kedokteran nggak lulus-lulus, nggak diterima, ya sudahlah, berhenti. Jadilah apa ya, misalnya tetap di bidang kesehatan. Jadi ahli gizi lah, jadi perawat, gitu. Nah ini kan bagus gitu. Jadi jangan stagnan pada cita-cita yang tinggi yang tidak mungkin dicapai. Kemudian ada lagi ini, yang kedua, andai tak mungkin jadi perdu, jadilah rumput hiasi jalan raya. Bila tak mungkin tumbuhan rambat sedap, jadilah serat berguna. Tapi serat terkuat di tepi danau, jadilah orang yang kuat. Tidak semua kita jadi nakoda. Siapa lagi awas, setiap orang memiliki peran, ada tugas besar dan tugas kecil. Tugas kita masing-masing adalah terdekat, yang terdekat. Masa sih setiap orang yang jadi presiden cuma satu kok ya. Bercita-cita jadi menteri, menterinya cuma berapa. Jadi ada tugas besar, ada tugas kecil yang sama-sama menuntut tanggung jawab kita. Kalau kita tidak bisa jadi A, jadilah pengganti B, tapi perannya tetap sesuai dengan kemampuan kita. Bila tidak mungkin jalan tol, jadilah Anda jalan setapak. Bila tidak mungkin matahari, jadilah Anda bintang. Berhasil atau gagal bukan ukuran. Apapun juga jadilah yang terbaik.